untuk terhubung dengan Tuhan, kita harus benar-benar hadir di saat ini, hadir di sini kita, di mana saja kita berada, kita hadir di sini saat ini dan menerima apa adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu caranya kita terhubung langsung dengan Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar menikmati keberadaan kita di sini saat ini seperti apa adanya, ini kita terima, kita nikmati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini cara kita tersambung langsung dengan Tuhan. Jangan lupa itu, setiap saat, di mana saja berada, dalam keadaan apa saja, harus selalu tersambung, terkoneksi dengan Tuhan, supaya bisa dialog. Kalau tidak ketemu kan tidak bisa dialog. Kalau tidak ketemu. Kalau ketemu baru bisa dialog. Nah, caranya ketemu itu adalah kita hadir di sini. Mengapa kok hadir di sini? Karena kita ini, tubuh kita bisa di sini, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Itu tidak hadir namanya. Tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Itu hidup yang tidak nyaman. Hidup yang tidak nikmat. Hidup yang tidak membahagiakan itu hidup yang pikirannya kemana-mana. Yang membahagiakan, yang benar-benar membuat kita bahagia itu kalau kita tenang, tenang ada di sini. Sering saya sampaikan ini karena ini harus selalu diingatkan. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Jadi kalau kita benar-benar bisa hadir di sini, kita menikmati keadaan kita. Di sini, saat ini. Jadi tidak terbawa oleh waktu nanti, pikiran meloncat ke masa depan, mencemaskan masa depan. Kita kehilangan momen saat ini, tidak akan tersambung dengan Tuhan. Karena pikiran kita meloncat-loncat dari waktu lalu ke masa depan, karena memang pikiran tidak suka saat ini. Dan apa adanya, apa yang ada ini, saat ini, apapun keadaannya, ini harus diterima. Karena ini dari Tuhan. Jadi jalannya untuk bertemu Tuhan itu, Anda harus benar-benar hadir di sini saat ini apa adanya. Dan ini harus dipraktekkan setiap saat, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Berusahalah untuk selalu tenang. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan bicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Kita akan bicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan, kedudukan kita di hadapan Tuhan.
Ini tentang kawasan diri. Jadi ini tentang kawasan diri. Kawasan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Status kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Posisi kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah itu terima kasih kepada Alhamdulillah. Sehingga kita malam ini kita beri judul Al-Fakir. Judulnya malam ini Al-Fakir. Kalau saya tulis panjang bunyinya adalah Ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Jadi antara yang miskin dan yang kaya. Jadi ini adalah posisi kita di hadapan Tuhan supaya kita tahu diri, menempatkan diri, dan bagaimana ini aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai diri ego, sebagai diri semu, sebagai hamba yang memiliki macam-macam kebutuhan, yang memiliki banyak sekali kebutuhan, supaya kita tahu diri, mengenal diri, dan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Ini juga berbicara tentang bagaimana ketika kita butuh kepada Tuhan. Kawan-kawan kan sudah paham bahwa kita ini punya diri palsu, kita punya diri sejati. Kita punya diri hakiki, tapi kita punya diri ciptaan. Jadi ada diri ciptaan, ada diri yang bukan ciptaan. Al-Fakir ini adalah diri ciptaan. Jadi diri kita ini ada diri ciptaan, ada diri yang bukan ciptaan. Antara diri ciptaan dan diri yang bukan ciptaan, kedua-duanya senantiasa ada dan berlaku di dalam hidup kita sehari-hari di dunia ini. Ada diri sejati, ada diri palsu. Diri palsu dan diri sejati kedua-duanya ada. Nah, ini fakirnya sudah datang. Fakir ilmu. Diri sejati dan diri palsu, kedua-duanya ada. Kalau kita tidak pandai bersikap, kalau kita tidak bisa menempatkan diri, mengatur di mana tempatnya diri sejati, di mana tempatnya diri palsu, ini kacau. Hidup kita jadi kacau. Jadi jangan dikira bahwa diri palsu, diri ego, diri bayangan, diri semu ini bukan sesuatu yang harus dirawat. Harus dirawat. Tetap harus dirawat, harus dipelihara, harus diselamatkan, karena ini adalah
diri yang kita gunakan untuk hidup sehari-hari di permukaan. Hidup di permukaan. Kalau hidupnya diri sejati itu kan hidup di kedalaman. Hidup di permukaan, di dunia ini alam permukaan. Jadi untuk hidup di dunia ini kita harus benar-benar tahu posisi kita sebagai al-fakir. Teng Pakde, judulnya pertanyaannya yang sering saya tanyakan. Ya, selalu nyambung sama Lianto. Alhamdulillah. Banyak orang berilmu bingung. Banyak orang yang laku spiritual mengalami kebingungan. Bingung menempatkan diri. One Kim, terima kasih. One Kim 54. Jadi kalau kita itu sudah mengenal diri sejati kita, kita juga harus mengenal dengan baik diri palsu kita dan menempatkan diri palsu kita di tempat yang sebenarnya. Antara diri sejati dan diri palsu punya posisi masing-masing. Punya peran masing-masing. Jadi ini semua diri, lapis-lapis diri kita ini harus kita kuasai semuanya. Harus kita kuasai semuanya. Kalau tidak kita bisa digulung-gulung. Kita bisa dibingungkan bagaimana bersikap di dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, kalau saya tulis panjang judulnya Ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Itu adalah posisi strategis bagi diri ego kita, bagi diri palsu kita di hadapan Tuhan. Jadi istilah fakir, fakir apa saja? No, fakir ilmu, fakir apa saja? Fakir itu adalah sifat diri hamba ini. Jadi kita ini punya sifat fakir. Sifatnya Tuhan, ghani, kaya. Gandengannya ghaniul hamid, kaya dan terpuji. Posisi diri sejati tidak di al-fakir. Posisi diri sejati itu ada di Ghaniul Hamid. Jadi Ghaniul Hamid itu diri sejati kita. Jadi diri sejati kita ini kaya dan terpuji. Karena diri sejati kita itu melekat, tak terpisahkan dengan Tuhan. Sehingga otomatis sebagaimana sifat-sifatnya Muhammad dengan sifat-sifatnya Allah. Sebagaimana Muhammad dan Allah. Jadi kalau diri sejati itu diri sejati melekat. Jadi posisi diri sejati ada di Ghaniul Hamid. Jadi kita nih semuanya kaya.
dan terpuji itu dari diri sejati kita. Tetapi kita ini tidak hidup di dunia ini hanya dengan diri sejati saja. Nah, ini harus kita bisa bersikap, karena kita ini melekat dengan diri semu ini. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Sosok ini tidak bisa kita tinggalkan. Diri sosok ini tidak bisa ditinggalkan. Bahwa kita tetap seseorang, bahwa kita tetap punya banyak akun. Bagaimanapun kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ana basarum mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Jadi Rasulullah itu contoh penempatan diri. Ketika Rasul mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Bagus Purnomo, waalaikumsalam. Jadi kita harus sadari bahwa diri kita ini ya sama-sama terlambat. Bagus Purnomo, saya juga terlambat banget karena tadi ada tamu teman TikTok juga dari Blitar datang ke rumah sampai malam. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari diri ego ini. Yang diperlukan adalah bagaimana bersikap yang benar sebagai diri semu ini. Bagaimana bersikap yang benar sebagai hamba di hadapan Tuhan. Nah, itu kita harus tahu bahwa posisi kita adalah posisi yang butuh, yang selalu butuh. Fakir itu artinya butuh. Cahaya, mantap. Jadi kalau hidup kita ini kehilangan rasa butuh kepada Tuhan, dari posisi diri ego ini, diri kita tidak selamat. Jadi diri ego ini, diri palsu ini, diri ego, diri palsu, diri semu yang tidak bisa kita lepas ini, yang tetap ada ini, harus tetap diposisikan sebagai al-fakir di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini di hadapan Tuhan. Tidak boleh di hadapannya lainnya Tuhan. Jadi al-fakir itu menghadapnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalimat panjangnya tadi, kalau judul ini bisa diketik semuanya. Ana, saya, abdukal fakir, hamba panjenengan, hamba engkau Tuhan, yang fakir, yang butuh. Wa anta, dan engkau, ghaniyul hamid, engkau maha kaya dan maha terpuji. Jadi dengan kita sadar ini, sadar posisi ini, insya Allah nggak bingung nanti. Kalau ada apa-apa itu nggak bingung. Kok butuh beras habis, kok butuh uang, kok butuh jabatan, kok butuh kendaraan, kok butuh apa saja. Memang sifat kita butuh. Sifatnya ego ini butuh. Bersifat al-fakir. Nah, butuh ini harus dibawa kepada ghaniyul hamid,
harus dihadapkan. Jadi rasa butuh kita ini harus dihadapkan kepada yang maha kaya. Jangan salah alamat. Kalau Anda al-fakir, lalu Anda butuhnya kepada sesama hamba, sesama manusia, ya sama-sama al-fakirnya. Al-fakir ketemu al-fakir. Jadi kalau kita mengharapkan makhluk, mengharapkan sesama manusia, itu sama-sama fakir menghadap kepada fakir. Sedang butuh menghadap kepada yang sama-sama sedang butuh. Kesalahan kita seringkali di sini. Di dalam segala apa yang kita butuhkan, kita selalu mencari sosok lain, jadi sesama manusia. Waalaikumsalam Sugali, selamat datang. Ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Aku adalah hambamu Tuhan yang fakir, dan engkau yang maha kaya dan terpuji. Bisa diterima ya? Bisa diterima? Ini nggak remeh ya, ini bukan hal remeh. Ini nggak bisa diabaikan. Ini nggak sepele. Kita sering salah bersikap. Karena yang ada di depan saya ini kan orang-orang penting ini. Penontonnya live dalam dada ini kan orang-orang penting semua, orang-orang yang serius belajar spiritual. Kalau kita benar-benar belajar spiritual, harus kenal diri kita luar dalam. Kenal diri luarnya, kenal diri dalamnya, nggak hanya kenal yang di dalam. Tidak hanya mengenal diri sejati, tapi merawat diri palsu ini juga penting. Karena diri palsu ini yang kita pakai sehari-hari. Kalau Anda seorang suami, yang dituntut oleh istrimu itu kan diri palsumu. Bagaimana uang belanja? Bagaimana uang untuk sekolah anaknya? Yang dituntut ini kan diri palsu kita. Dan kita memerankan ini. Karena itu kita harus tahu bahwa posisi kita bagaimana menempatkan diri palsu ini, diri ego ini. Alhamdulillah. Kemarin saya mengalami hal spiritual, tapi melalui mimpi saya diperlihatkan proses pembusukan. Alhamdulillah, mimpi yang baik. Masuk pada kakak Munir. Ya Munir, di Bekasi. Ya Sugali itu mimpi yang bagus. Mimpi itu kan pelajaran. Lanjut. Iya, nanti kalau keputus hilang. Terima kasih diingatkan Lianto. Ya coba diangan-angan. Setiap hari ini kita ini tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar merawat diri ego ini dengan cara menempatkan diri ego kita, menempatkan diri palsu kita ini sebagai al-fakir. Dan al-fakir itu hadapannya adalah
Ghani, Al-Ghani. Hadapannya adalah Tuhan. Jadi Al-Fakir ini di hadapan Tuhan, tidak boleh di hadapan sesama makhluk. Jangan keliru, sekalipun kita bekerja sama orang, jangan menganggap bos kita itu sama-sama fakirnya dengan kita. Supaya tidak salah bersikap. Itu ditanyakan sama Bagus Purnomo. Bersikaplah sebagaimana saya sebutkan. Jadi kalimat ini kita ucapkan ya kepada Tuhan. Ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Ini bisa dimasukkan di dalam doa ketika Anda berdoa. Jadi ketika Anda berdoa, posisikan baik doa dengan duduk maupun doa di dalam sujud, katakan kepada Robmu, kepada Tuanmu, kepada Rajamu, kepada penguasamu, Ana abdukal fakir, artinya aku, saya, hambamu yang fakir. Wa anta, dan engkau Tuhan, Ghaniyul Hamid, yang kaya dan terpuji. Jadi itu sikapnya selalu seperti itu. Di dalam berdoa sikapnya begitu, di dalam kehidupan sehari-hari sikapnya juga begitu. Jadi fakir ini dihadapkan kepada Tuhan yang kaya. Jangan menghadap sesama fakir. Nah, disinilah kawan-kawan tempatnya berdoa. Kan banyak kemarin itu pertanyaan, Pak, apakah saya masih perlu berdoa? Kan Tuhan sudah memberi, kita tetap perlu berdoa. Tolong ulangi Pak Ustadz, karena minta diulangi. Edwin, ya insya Allah diulang-ulang sekenanya ya. Jadi ini tempat cara kita berdoa. Dan setiap kali kita ini membutuhkan apa saja, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Caranya minta kepada Tuhan adalah dengan memposisikan diri sebagai al-fakir. Ucapkan, ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Saya ulangi sekali lagi, ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Ana itu saya, hamba, abdukal itu hambamu, fakir itu yang butuh, wa anta, wa antal ghaniyul hamid, dan engkau yang maha kaya Tuhan dan maha terpuji. Itu artinya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru pulang kerja Darmoko. Selamat pagi Darmoko. Alhamdulillah. Jadi itu posisi, memposisikan diri. Baru bangun tidur Pak Ustadz, lihat TikTok ada Pak Ustadz, kajian yang berguna. Makasih, sama-sama. Nah, saya, amin, sehat selalu. Saya menjawab banyaknya pertanyaan, apakah kita masih perlu berdoa?
Apakah kita masih perlu meminta kepada Tuhan? Jawabnya adalah wajib, harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Supaya fakir kita tidak menghadap kepada sesama fakir. Supaya fakir kita menghadap kepada Al-Ghani, kepada yang maha kaya. Jadi berdoa itu adalah untuk menyelesaikan masalah diri ego kita. Yang sudah tidak lagi perlu berdoa itu kan diri sejati. Karena dia sudah di dalam jaminan. Selesai. Tapi diri ego yang tidak bisa kita lepas ini, yang setiap hari kita pakai diri ego ini banyak kebutuhannya. Terus ada pertanyaan, apakah boleh merayu Tuhan? Terus apakah kalau ada pertanyaan, apakah boleh merayu? Boleh banget. Jadi ketika minta kepada Tuhan itu si fakir, ya karena posisinya fakir, posisinya diri semu itu fakir. Tuhan, kalau perut saya lapar, tidak ada yang dimakan. Lapar saya ini mengancam pikiran negatif saya. Ngomong langsung kepada Tuhan. Jangan dikira Tuhan tidak mendengar. Terutama ngomong ketika di dalam sujud. Kalau perut saya ini lapar, mengancam pikiran saya menjadi buruk, menjadi negatif. Saya ini hambamu yang lemah, tidak kuat lapar. Hambamu yang lemah, tidak kuat miskin Tuhan. Aku tidak kuat miskin. Sebagaimana engkau mengatakan di dalam Al-Quran, bahwa kemiskinan itu membahayakan kekufuran. Kadzal fakru ayyakuna kufron. Jadi kemiskinanku ini bisa membahayakan imanku Tuhan. Karena aku ini lemah. Samtalangu waalaikumsalam. Aku ini lemah. Aku tidak tahan, aku tidak kuat Tuhan. Aku ini mudah malu kalau dilihat tetangga kalau aku ini kekurangan. Aku ini malu di depan mertua. Memang aku ini lemah. Akui serendah-rendahnya. Saya tidak kuat Tuhan. Kalau saya miskin, saya tidak kuat Tuhan. Kalau saya akui. Itu karena sifatnya al-fakir. Jadi tidak apa-apa ngomong sama Tuhan begitu. Jadi di dalam sujud itu ketika Anda sholat, ucapan lisannya mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lisannya mengucapkan pujian kepada Tuhan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi hatinya harus dialog. Curhat sepenuhnya, sepuasnya kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata yang ditolak sama Tuhan. Karena Anda memang posisinya al-fakir. Nggak ada ditolak. Sekalipun mungkin kalimat Anda seperti memaksa Tuhan. Tidak apa-apa. Karena memang Anda hina. Diri palsu ini kan hina. Hina, lemah, bodoh, miskin, rentan.
nggak tahan lapar, nggak tahan malu, nggak tahan gunjingan, nggak tahan omelan istri. Diri palsu kita nggak tahan. Nggak tahan, Tuhan saya ini lemah. Kalau ini saya lemah ini diterus-teruskan Tuhan, ini akan mengganggu iman saya. Engkau yang maha menolong, tolonglah saya, karena Engkau yang maha kaya, karena Engkau yang maha mengasihi. Hamba ini lemah, hamba ini hina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita yang miskin, Engkau yang maha kaya. Itu posisi itu. Kakak Muni. Jadi posisi itu. Jadi berdoa itu wajib. Berdoa itu wajib karena itu perintah Tuhan untuk berdoa. Jadi kalau kita sedang banyak kebutuhan, itu kita ini sedang asik-asiknya dialog dengan Tuhan. Diri ego kita. Yang punya banyak kebutuhan itu kan diri ego kita ini. Jangan sampai dihadapkan kebutuhan kita ini kepada sesama makhluk. Jangan sampai kebutuhan kita dihadapkan kepada sesama fakir. Semua makhluk fakir. Rayuannya. Jadi kepada Tuhan. Sepuas-puasnya. Nggak apa-apa 5 menit, 10 menit sujud ya apa-apa. Sampaikan kepada Tuhan. Panjangkan sujudnya. Akui dirinya. Nah itu adalah diri ego kita yang kita pakai sehari-hari yang memang nyatanya banyak kebutuhannya. Banyak sekali kebutuhannya. Jadi cara menempatkan diri itu seperti itu. Kalau kita tidak tahu cara menempatkan diri itu, kita akan bersikap butuh kepada sesama. Itu buruk sekali, salah alamat. Dan membuat kita terhina. Ingat live kita beberapa bulan yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cean, selamat datang. Prayogo, selamat datang. Kalau kita butuh kepada sesama, itu kita jadi hina. Kita bodoh. Yudah hina kita ini bodoh. Fakir menghadap kepada yang fakir. Kan bodoh. Kita jadi terhina kalau kita berhadap kepada sesama. Tetapi kita justru jadi mulia ketika kita butuh dan berharap kepada Tuhan yang Maha Kaya. Robi Agustiar Official, salam. Robi Agustiar Official ini pencipta lagu ini. Ini penyanyi dan pencipta lagu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Jadi ini adalah siasat hidup. Supaya hidup kita ini, kita tahu penempatannya antara diri sejati dan diri palsu. Nah, ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid itu juga merupakan antara fakir dan ghani itu ada di dalam diri kita sendiri.
Ini dalamnya. Jadi antara fakir dan ghani itu ada di dalam diri kita. Diri fakir adalah diri ego. Diri sejati adalah diri ghaniul hamid. Diri yang maha kaya, yang maha terpuji. Diri Tuhan sendiri. Karena diri sejati kita itu manunggal, menyatu, tak terpisahkan dengan Tuhan. Jadi ana abdukal fakir wa antal ghaniul hamid itu, ini hakikatnya ketika sang fakir itu menghadap kepada sang ghani yang maha kaya, itu sebenarnya adalah itu yang dikatakan oleh Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, mintalah melalui dirimu sendiri. Itu pula yang dikatakan oleh orang-orang sufi, bahwa ketika kita berdoa, sesungguhnya doa kita itu adalah yang berdoa, yang dimintai adalah yang meminta. Jadi yang berdoa itu pada dasarnya iya kana butuh wa iya kana stain. Jadi semuanya Tuhan sendiri, tidak kemana-mana. Karena di dalam diri ini ada diri fakir, di dalam diri ini ada diri ghani. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi supaya tahu, oleh sebab itu kalau manunggal kenapa kok pakai sujud? Karena kita jangan lupa bahwa kita di dunia ini menggunakan diri jasmani. Sujud itu adalah sikap jasmani. Kemudian berserah diri adalah sikap rohani. Manunggal itu sikap ring satu. Wah, ini jadi jelas pertanyaannya Saiful. Jadi sujud itu adalah ring 3. Jasmani kita tunduk kepada Tuhan itu ring 3. Sujud. Hati kita berserah diri kepada Tuhan itu ring 2. Yang menyatu dengan Tuhan itu diri sejati kita, ring 1. Jadi totalitas ketika Anda bersujud itu ring 3, ring 2, dan ring 1 itu ngumpul berjamaah, menyatu total semuanya. Jasmaninya, rohaninya, ingsunnya jadi satu. Itulah yang disebut fasjud faktarib. Barang siapa yang bersujud maka dekat. Menjadi dekat ketika bersujud itu. Saya ulangi sekali lagi, kawan-kawan, ini siasat hidup kita. Karena bagaimanapun hidup ini kita jalani dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya hidup. Dan Anda punya tanggungan-tanggungan hidup. Punya anak, punya istri untuk yang laki-laki. Punya anak, punya istri.
punya kebutuhan pekerjaan, punya kebutuhan makan minum, punya kebutuhan pendidikan, punya kebutuhan kesehatan, punya kebutuhan keamanan, punya kebutuhan macam-macam. Butuh, butuh, butuh. Butuh itu bahasanya fakir. Jadi fakir itu artinya butuh. Jadi yang butuh itu adalah diri ego kita. Nah, diri yang selalu butuh ini jangan sampai dihadapkan kepada yang sama-sama butuh. Diri yang fakir jangan dihadapkan ke sama-sama fakir. Diri yang fakir harus dihadapkan kepada Al-Ghani, kepada Tuhan yang Maha Kaya. Maka inilah sikap yang sempurna terhadap apa-apa yang kita butuhkan. Kita selalu menghadap kepada Tuhan saja, tidak ada lainnya. Tidak ada pilihan lain. Karena itu kalimatnya ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Saya ulangi sekali lagi, ana abdukal fakir wa antal ghaniyul hamid. Itu bisa diamalkan ketika Anda berdoa untuk memposisikan diri di hadapan Tuhan ketika berdoa. Katakan ana, saya, abdu, hamba, abdukal, hambamu, fakir yang butuh, wa anta, dan engkau Tuhan, Ghaniyul Hamid yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ingatlah ini, bahwa ini posisi diri palsu kita, posisi diri ego kita yang memang nyata-nyata tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita tetap menyandang diri palsu, menyandang diri ego di dunia ini. Jadi perkara dunia ini, perkaranya diri palsu kita. Perkaranya macam-macam kebutuhan, macam-macam kesulitan. Itu semua perkaranya diri ego. Dan di hadapan Tuhan, silahkan menyatakan kehinaan diri. Seperti yang tadi saya contohkan, merayu Tuhan kayak gitu itu tadi. Untung yang tadi tidak terlambat, ya. Itu yang agak sulit saya ulangi. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas hadirnya. Semoga ini menjadi renungan kita malam ini. Semoga manfaat dan berkah. Semua kita ingat posisi kita. Jadi ketika kita akan selalu menjadi orang yang butuh karena kita ini al-fakir. Ya, ketika kita butuh, hadapan kita atau tujuan butuh kita hanya kita hadapkan kepada Tuhan saja, kepada Ghaniyul Hamid, tidak kepada yang lainnya. Jadi ini harus selalu dijaga. Jadi kawan-kawan, wajar ya, maklumi dirimu, mengapa saya resah, mengapa saya cemas, mengapa saya gelisah, mengapa saya khawatir, mengapa saya takut, mengapa hidup ini tidak pernah lepas dari kebutuhan. Tidak bisa lepas hidup ini dari kebutuhan, tidak bisa lepas karena kita masih menyandang diri ego di dunia ini. Maka tempatkan diri ego itu di hadapan yang Maha Kaya. Diri fakir ini ditempatkan di hadapan yang Maha Kaya. Jangan kepada lainnya Tuhan. Lainnya Tuhan sama saja, sama-sama fakirnya. Bi barokatil Fatihah.